Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan pada kesempatan ini semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Dan kembali lagi kisah Miftah dan Ki Jalu. Makin seru aja karena akhirnya Ki Jalu, Nindi dan Selin bertemu juga untuk pertama kalinya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Pertemuan Ki Jalu dengan Nindi dan Selin. Sementara itu, di rumah Ki Jalu muda, tampak Bu Romlah sedang berteriak-teriak meminta tolong, berharap ada warga yang datang menolongnya. Ya, Bu Romlah sedang dalam kondisi ketakutan ketika Abah Jambrong sedang berusaha meroda paksa dirinya. Ayo Neng Romlah, layani Abah. Abah janji akan memberikan uang, perhiasan, atau apapun yang Neng mau, yang tak pernah diberikan oleh si Jalu. Ayo Neng, ayo. Abah Jambrong kembali mencoba merayu Bu Romlah seraya mulai membuka satu persatu pakaian serba hitam yang dikenakannya. Dengusan nafas laki-laki bau tanah itu terdengar berderu kencang seiring detak jantungnya yang ikut mengencang ketika melihat bagian tubuh Bu Romlah akibat sebagian pakaiannya yang tersingkap. Kemulusan tubuh Bu Romlah membuat Abah Jambrong semakin menggila nafsu binatangnya. Pergi, pergi. Aku tidak sudi menjadi budak nafsu laki-laki bejat seperti kamu. Pergi, bentak Bu Romlah sambil terus menangis dan mencoba membetulkan sebagian pakaiannya yang tersingkap dengan tergesa-gesa. Pada puncaknya, Abah Jambrong malah tetap nekat. Nafsu setan sudah menguasai hati dan juga pikirannya. Laki-laki parubaya yang lebih pantas menjadi orang tua dari Bu Romlah itu dengan beringas menekan tubuh Bu Romlah dengan tubuhnya hingga Bu Romlah kembali dalam posisi terpojok. Ia memaksa hendak mencium Bu Romlah, tapi Bu Romlah di luar dugaan malah kembali meludahi wajah laki-laki bejat tak tahu diri itu. Abah Jambrong murka. Ia balas menampar pipi kanan Bu Romlah dengan keras. Kurang ajar maneh, malah meludahi muka aing. Rasakan ini perempuan sialan, teriak Abah Jambrong yang tersulut emosinya hingga naik ke ubun-ubun. Plak! Suara tamparan itu cukup keras terdengar hingga Bu Romlah meringis kesakitan. Namun, meski merasa kesakitan, Bu Romlah tetap menatap penuh kebencian pada laki-laki tua yang ada di hadapannya. Dengan punggung tangan, Bu Romlah menghapus luka berdarah yang muncul di ujung bibirnya. Air matanya masih terus bergulir, membasahi kedua belah pipinya hingga mata indahnya itu terlihat sembab. Pergi! Pergi. Kali ini dengan sisa kekuatannya, Bu Romlah mencoba mendorong tubuh Abah Jambrong dengan kedua tangannya, tapi usahanya gagal. Tak kalah akal, lalu Bu Romlah pun mengangkat kaki kirinya, kemudian ia menendang selangkangan laki-laki itu hingga Abah Jambrong menjerit kesakitan seraya memegangi kemaluannya itu dengan kedua tangan. Tak mau membuang kesempatan, Bu Romlah dengan tertatih-tatih mencoba kabur dari sana. Akan tetapi Abah Jambrong yang tidak terima atas perlakuan Bu Romlah menarik paksa rambut Bu Romlah yang panjang itu hingga ia berteriak kesakitan. Tubuhnya yang mulai lemah menjadi hilang keseimbangan hingga akhirnya jatuh terjerembab. Tangis Bu Romlah semakin terdengar keras menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Namun Abah Jambrong sama sekali tidak menghiraukan teriakan histeris kesakitan dan juga tangisan dari Bu Romlah. Laki-laki setengah baya itu sudah terlanjur dikuasai nafsu binatang yang kini menyelubungi dirinya.
Ki Jambrong yang terkenal sebagai dukun yang berhati sadis tak punya rasa kasihan malah semakin kencang menjambak rambut milik Bromlah. Kali ini Abah Jambrong bahkan memakai kedua tangannya untuk menarik paksa rambut panjang wanita yang sudah tidak berdaya itu hingga sebagian rambut panjang Bromlah tercabut dari kulit kepalanya. Sebagian kulit kepalanya menjadi botak dan di beberapa bagian ada cucuran darah akibat dari kerasnya jambakan tangan Abah Jambrong. Beberapa helai rambut yang rontok dan tak sengaja tercabut terlihat berserakan di lantai yang masih beralaskan tanah rumah sederhana itu. Rintihan kesakitan Bromlah makin menjadi lagi. Sekujur tubuhnya terasa begitu lemah, tak lagi bertenaga. Kedua matanya juga terlihat mulai bengkak dan sembab akibat sedari tadi tak henti-hentinya menangis. Bahkan Bromlah berharap lebih baik Tuhan mencabut nyawanya saja karena ia yang sudah tak sanggup menahan rasa sakit yang kini menderanya. Mampus, mampus mana perempuan keparat, teriak Abah Jambrong dengan mata melotot dan kali ini kedua matanya berubah menjadi merah menyala. Biasanya itu adalah pertanda jin perewangan yang ada di dalam tubuhnya sudah mulai menunjukkan eksistensinya. Jadi, jin perewangan itulah yang sekarang mengendalikan tubuh dan menguasai pikiran Ki Jambrong sepenuhnya. Tak puas sampai di situ, Abah Jambrong yang masih tersulut emosi karena sudah 2 kali diludahi oleh Bromlah, lalu dengan gigi gemeretak, tiba-tiba menginjak perut wanita yang sudah tidak berdaya itu bergantian dengan kedua kakinya. Bromlah hanya diam, tak punya lagi tenaga untuk melawan, bahkan sekedar untuk berbicara pun dia sudah tak sanggup membuka mulutnya. Saking beruntunnya rasa sakit yang bertubi-tubi ia rasakan. Saat itu hanya air mata yang tak henti-hentinya mengalir dari kedua belah pipi Bromlah, bahkan sepertinya air matanya pun sudah mulai mengering. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja darah segar secara perlahan merembes dari pangkal paha wanita yang sedang hamil usia 2 minggu itu. Janinku, janinku ya Allah, tolong selamatkan janinku, ratap Bromlah dalam hati. Naluri keibuannya seperti tertusuk ribuan belati saat menyadari ada cairan hangat berbentuk gumpalan tiba-tiba perlahan keluar dari selangkangannya. Ya, itu adalah janin dari Bromlah. Janin yang berusia lebih kurang 2 minggu yang masih berbentuk gumpalan darah. Bromlah kini jadi keguguran gara-gara perutnya diinjak oleh Abah Jambrong. Namun Abah Jambrong yang hatinya sudah dikuasai nafsu iblis tanpa ampun malah menyeret paksa tubuh lemahnya ke dalam kamar dan tanpa rasa pri kemanusiaan apalagi rasa jijik melihat tubuh bagian bawah Bromlah yang masih berlumuran darah akibat barusan keguguran janinnya. Laki-laki setengah baya itu merudat paksa Bromlah yang sedang dalam posisi sekarat itu dengan sangat beringas. Tepat setelah Abah Jambrong akhirnya tuntas menuntaskan nafsu bejatnya itu, Bromlah pun benar-benar terkulai lemah tak berdaya, lalu kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya, wanita malang itu harus tewas secara mengenaskan dengan air mata yang masih berlinang di pipinya dan dengan noda darah yang mulai mengering menempel di bagian pangkal pahanya. Yang lebih menyebalkan saat tahu Bromlah sudah tidak bernyawa lagi, Abah Jambrong malah terlihat bersikap biasa-biasa saja seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Selesai menyalurkan nafsu binatangnya, Abah Jambrong kembali mengenakan pakaian serba hitam yang biasa ia pakai, lalu pergi begitu saja meninggalkan jasad Bromlah. Nah, itulah akibatnya kalau maneh sebagai perempuan sok jual mahal kepada Abah Jambrong. Coba kalau tadi maneh mau dengan sukarela melayani aing di atas ranjang, pasti maneh bisa tetap hidup, sungut Abah Jambrong seraya menendang kaki kanan Bromlah yang sudah terkulai ke bawah. Tubuh Bromlah yang kini tanpa busana dibiarkan begitu saja oleh Abah Jambrong. Sementara itu, Ki Jalu Muda yang baru saja pulang dari musola merasa heran kenapa pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Padahal selama ini setahu Ki Jalu Muda, kalau ia sedang berada di luar rumah, baik pergi ke musola ataupun pergi ke kebun untuk bekerja, Bromlah yang hanya seorang diri berada di rumah pasti akan selalu mengunci pintu rumah.
Karena memang Ki Jalu berpesan kepada Bu Romlah agar jangan pernah keluar rumah saat ia tidak berada di rumah kecuali kalau ada keperluan yang mendesak. Akang tidak mau ibu jadi bahan gunjingan tetangga. Sebaik-baiknya seorang istri adalah yang tinggal di rumah untuk menghindari fitnah. Begitulah nasihat Ki Jalu muda pada Bu Romlah kala itu. Sebagai seorang istri yang patuh pada suaminya, Bu Romlah pun benar-benar tak berani melanggar perintahnya. Bu Romlah lebih suka tinggal di rumah sambil membuat sapu lidi dari pelepah daun kelapa yang sudah agak tua. Nanti setelah sapu lidinya banyak, Bu Romlah maka akan menjualnya ke pasar. Pada saat itu, perasaan Ki Jalu muda langsung tidak enak kala melihat ada ceceran darah dan gumpalan darah sebesar kepalan tangan di depan pintu kamarnya. Dia pun langsung memanggil-manggil sang istri. "Neng, Neng, Akang pulang, Neng," teriak Ki Jalu muda sambil langsung masuk ke dalam kamar. Hati Ki Jalu muda langsung hancur berantakan. Persendian tulangnya seperti hendak bertanggalan satu demi satu saat melihat kondisi sang istri tercinta yang sudah tewas secara mengenaskan dengan tubuh tanpa busana. "Neng, Neng kenapa, Neng? Neng kenapa tega ninggalin Bapak?" teriak Ki Jalu muda histeris seraya memeluk tubuh istrinya yang kini sudah terbujur kaku. Sampai akhirnya Ki Jalu muda menemukan sebuah batu akik berwarna hitam berada di lantai tanah rumahnya. Sepertinya itu adalah milik si pelaku yang sudah tega merudak paksa istrinya dan membuat istri beserta janinnya menjadi terbunuh. Ki Jalu muda memperhatikan dengan seksama batu akik tersebut dan tiba-tiba ia seperti teringat akan sesuatu. Batu akik pancawarna ini kenapa mirip sekali sama yang dimiliki Abah Jambrong, dukun santet dari desa sebelah? Apa jangan-jangan dia pelakunya? Gumam Ki Jalu muda. Setelah jasad Bu Romlah dikebumikan, Ki Jalu muda sempat bertanya kepada beberapa orang warga tentang pemilik batu akik pancawarna khas Garut tersebut. Semua warga yang dia tanyakan kompak memberikan jawaban yang sama, kalau itu adalah milik dari Abah Jambrong sesuai dengan prediksi semula Ki Jalu muda. "Kurang ajar, dasar dukun keparat. Aku bersumpah akan membuat perhitungan denganmu, Ki Jambrong," tekad Ki Jalu muda seraya meremas tanah basah tempat peristirahatan terakhir sang istri untuk selama-lamanya itu. Ki Jalu muda yang tahu kalau dia dengan kondisinya yang sekarang hanya akan mati konyol kalau sampai berani menantang langsung Abah Jambrong, akhirnya memutuskan untuk keluar dari kampungnya. Ki Jalu muda mulai berkelana untuk mencari guru yang bisa mengajarkannya ilmu kebatinan dan juga ilmu kanuragan. Bahkan Ki Jalu muda yang sudah terlanjur dibutakan oleh dendam perlahan mulai meninggalkan Tuhannya. Dulu dia yang selalu rajin sholat, mengaji, berpuasa, bahkan suka menjadi muazin di setiap waktu sholat, kini benar-benar telah berubah. Ki Jalu muda sepertinya merasa kecewa pada Tuhannya atas cobaan yang teramat berat untuk ia pikul seorang diri. Setelah hampir 5 tahun lamanya berkelana berganti-ganti guru, melakukan banyak ritual yang terkadang di luar nalar dan akal manusia, akhirnya Ki Jalu muda berhasil menguasai banyak ilmu kanuragan. Ki Jalu muda lalu memutuskan untuk datang kembali ke kampungnya, kemudian akan membuat perhitungan dengan Abah Jambrong. Bukannya merasa malu, Abah Jambrong malah terang-terangan merasa bangga sudah berhasil merudak paksa perempuan yang ia sukai. Hal itulah yang semakin menyulut emosi dari Ki Jalu muda. Singkat cerita, Ki Jalu muda dan juga Abah Jambrong pun akhirnya bertarung dengan beradu kesaktian. Usia Ki Jalu muda yang jauh lebih muda dengan stamina yang masih bagus membuat Abah Jambrong sedikit kewalahan untuk melawan Ki Jalu muda. Ya, Ki Jalu muda yang sekarang bukanlah Ki Jalu muda yang dulu. Sekarang dia sudah berubah menjadi laki-laki bengis yang tak punya rasa kasihan. Sampai akhirnya Ki Jalu muda berhasil menghabisi Abah Jambrong. Bahkan saking dendamnya, jasad Abah Jambrong yang sudah tak bernyawa itu Ki Jalu muda buang ke sungai yang masih banyak ditemui buaya.
Ki Jalu termenung cukup lama, seolah terhanyut dengan kisah masa lalunya yang pahit itu. Sampai akhirnya sebuah suara yang cukup dikenalnya tiba-tiba saja membuyarkan semua lamunannya. "Maaf tuanku, kalau saya lancang mengganggu. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan." Disusul kemunculan sosok buto ijo bernama Ranggalawe yang menemuinya. Ki Jalu langsung berjalan perlahan menemui Ranggalawe. "Ada apa? Ada apa gerangan Ranggalawe mana tiba-tiba datang ke sini?" tanya Ki Jalu. "Maaf tuanku, tapi saya dengar kalau tuanku Ki Jalu sedang mencari bocah ingusan yang bernama Miftah. Bahkan tuanku juga ingin sekali menghabisinya, bukan?" Ranggalawe, sosok buto ijo peliharaan Ki Jalu yang ditempatkan di wilayah dekat pantai itu, balik bertanya. "Ya, itu benar sekali. Aing memang sengaja mencari bocah ingusan itu untuk bisa membunuhnya karena dia sudah lancang membawa kabur istri Aing dari rumah," jawab Ki Jalu dengan geram. "Kebetulan sekali tuanku. Tadi saya tidak sengaja melihat istri tuanku sedang berada di kediaman para mahasiswa KKN dari kota Bandung. Tapi sepertinya kondisi istri tuanku juga sedang kurang sehat. Badannya kurus, matanya bengkak seperti habis menangis," terang buto ijo panjang lebar. Ki Jalu spontan tercenung. Berarti dugaan Aing tidak salah. Bocah ingusan itu bukan hanya membawa kabur istri Aing, tapi dia juga sudah menghancurkan pelet kembang kantil kiriman dari Aing. Kurang ajar pisan." Tampak Ki Jalu terlihat begitu geram. "Ranggalawe, bawa Aing ke tempat yang tadi maneh bilang sekarang juga. Aing tidak mau kalau sampai bocah ingusan itu sampai berhasil mengobati istri Aing. Bisa gawat nantinya," perintah Ki Jalu. Ranggalawe hanya menjawab singkat sambil menganggukkan kepalanya. "Baik tuanku." Kemudian sosok mereka berdua pun meninggalkan kediaman Ki Jalu. Lalu mereka berdua pun berjalan menuju ke tempat tinggal para mahasiswa KKN, di mana Bu Jamila untuk sementara waktu tinggal sampai nantinya Miftah menemukan rumah kontrakan yang layak untuk ditempati. Miftah, Selin, dan Nindi singkat cerita akhirnya sampai juga di tempat tinggal para mahasiswa KKN. "Aku kok lapar banget ya. Sejak datang ke sini kayaknya nggak ada yang nawarin aku makan atau ngasih cemilan gitu," sindir Nindi seraya melirik ke arah Miftah. Mulai deh ngajak ribut," sungut Miftah. Tiba-tiba Selin pun ikut menimpali. "Ya tapi beneran kali Mif, aku juga sama lapar banget ini. Tadi pagi perutku cuma diisi nasi goreng doang," kata Selin. Nindi yang merasa seperti mendapatkan dukungan pun langsung menyalahkan Miftah yang selalu berprasangka buruk padanya. "Tuh kan, bilang juga apa? Buktinya Selin juga sama laparnya," timpal Nindi. Miftah yang memang sudah tidak mau banyak berdebat dengan Nindi yang selalu merasa benar dan keras kepala itu akhirnya memilih untuk mengalah. "Udah, kalian berdua aja deh yang duluan makan. Kalian makannya tuh di warung Cejaya aja. Udah, makanannya lengkap, enak-enak, harganya juga murah-murah. Kalian berdua kesana aja duluan ya, nanti aku nyusul," kata Miftah meminta persetujuan Nindi dan Selin. Selin pun lalu manggut-manggut. "Boleh juga, tapi awas, kamu jangan lama-lama loh nyusulnya," ancam Selin. "Iya," jawab Miftah singkat. Namun karena Nindi dan Selin belum tahu letak warung Ceyaya, Miftah pun akhirnya meminta tolong kepada Raffi untuk menemani kedua gadis itu pergi ke sana. Raffi pun tidak keberatan, ia malahan senang karena bisa membantu Miftah. Setelah Nindi, Selin, dan Raffi berlalu, Miftah bergegas masuk ke dalam kamarnya, di mana saat itu Bu Jamilah masih terbaring lemah. Di sampingnya, sosok Raden Jayaraga terlihat setia menunggu, tak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya berdiri. "Terima kasih banyak Raden, sudah mau membantu menjaga Bu Jamilah ya," ucap Miftah. Raden Jayaraga tersenyum. "Sama-sama Den Miftah." Bagaimana Bu Jamilah seharian ini Raden?" tanya Miftah seraya membetulkan selimut Bu Jamilah dan memegang keningnya. "Bu Jamilah sejak tadi hanya tertidur Den. Bahkan bubur ayam sama teh manis yang Den Miftah tinggalkan sama sekali belum disentuh," jawab Raden Jayaraga. "Iya, ini badannya juga sepertinya demam," saut Miftah dengan nada khawatir. "Ya, dalam tidurnya Bu Jamilah dari tadi selalu memanggil-manggil nama Abah Jaja dan juga Ambu Rahmi dan terus menangis." Raden Jayaraga memberitahu Miftah. Miftah pun hanya manggut-manggut.
Den Miftah pasti sudah tahu kan siapa mereka? Tanya Raden Jayaraga. Ya, sepertinya itu adalah kedua orang tua Bu Jamila, Raden. Tapi saya pernah diperlihatan kalau mereka berdua itu sudah tewas di tangan Gandarwa Wiyasa. Tapi tiba-tiba Miftah menggantung ucapannya seperti agak ragu untuk meneruskan. Tapi apa, Den? Kejar Raden Jayaraga. Eh, saya kemarin sempat melihat ada dua jasad perempuan dan laki-laki parubaya tergantung dengan posisi terbalik dijadikan pancang depan rumah Ki Jalu. Jawab Miftah dengan mimik seperti bergidik ngeri. Lalu tanya Raden Jayaraga. Ya, dan saya juga melihat kalau tangga yang ada di rumah Ki Jalu yang menyambungkan rumahnya dengan halaman itu bukanlah tangga biasa, tapi seperti sepasang tulang kaki manusia yang dibuat sedemikian rupa hingga menjadi tangga. Saut Miftah dengan nada tidak tega. Ya tak tega untuk terlalu gamblang menjelaskannya karena masih merasa ngeri sendiri. Miftah juga makin tahu kalau sosok Ki Jalu itu bukan hanya sekedar licik ambisius tapi juga bengis. Bisa jadi kedua orang tua Bu Jamila Sukmanya disekap di suatu tempat, Den. Miftah pun manggut-manggut. Bisa jadi, tapi kira-kira di mana Ki Jalu menyekap Sukma, Bu Rahmi dan juga Pak Jaja ya? Miftah bingung sendiri, lalu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Akhirnya Miftah memutuskan untuk ganti baju lebih dulu karena tubuhnya terasa begitu gerah setelah tadi sempat beradu ilmu kanuragan dengan sosok nenek-nenek sinden yang sudah merasuki tubuh Selin. Tubuhnya juga terasa masih pegal-pegal dan sakit sehabis diseret Kibana di rumah tua. Sementara itu, Nindi, Selin dan Raffi berjalan beriringan bertiga menuju warung makan Ceyaya. Masih jauh gak sih warungnya? Keluh Selin. Sabar atuh teh, sebentar lagi juga nyampe. Jawab Raffi mencoba menenangkan Selin. Iya nih, jauh amat. Mana perut aku udah konser dangdut nih saking laparnya. Kali ini giliran Nindi yang mengeluh seraya memegangi perutnya yang sedari tadi sudah minta diisi. Tuh, itu di depan sana tuh warungnya Ceyaya, saut Raffi seraya menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah sebuah warung nasi sederhana yang terletak tepat di dekat gapura desa. Pada saat bersamaan, Ki Jalu dan Rangga Lawe dari arah yang berlawanan sedang berjalan juga dan mereka bertiga pun berpapasan dengan Ki Jalu. Raffi yang tahu akan siapa dan bagaimana sepak terjang dari Ki Jalu selama ini langsung berjalan sedikit menepi, tak mau langsung nanti bertatap muka dengan Raja Santet dari tanah Pasundan itu. Sementara Ki Jalu dari kejauhan tiba-tiba merasakan adanya dua energi luar biasa yang keberadaannya mengganggu dirinya, bahkan seolah seperti hendak mengancam keselamatannya. Ki Jalu pun langsung menghentikan langkahnya sejenak. Rangga Lawe pun menjadi keheranan kala melihat tingkah dari majikannya itu. Padahal sedari tadi Ki Jalu lah yang menyuruhnya agar cepat-cepat menuju ke rumah tempat tinggal para mahasiswa KKN. Namun sekarang malah justru Ki Jalu berhenti di tengah jalan. Ada apa tuanku? Kenapa tuanku tiba-tiba berhenti? Tanya Rangga Lawe dengan sopan. Ki Jalu tak langsung menjawab, melainkan menatap lurus ke arah depan, di mana dari jarak 100 meter dia melihat ada 3 orang yang sedang berjalan berlawanan arah dengannya, dan Ki Jalu pun spontan kaget kalau melihat ada 2 cahaya samar berwarna merah dan hijau menyelubungi tubuh 2 orang gadis yang berjalan di samping Raffi. Siapa kedua gadis itu? Rasanya baru kali ini aing melihat keberadaan mereka. Bila dilihat dari 2 cahaya samar berbeda warna yang menyelubungi tubuh mereka, aing yakin kedua gadis itu bukanlah gadis sembarangan, tapi orang yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu lainnya yang tak bisa dimiliki kebanyakan orang. Kata Ki Jalu dalam hati, tak mau hanya menebak-nebak. Akhirnya Ki Jalu bertanya pada sosok Rangga Lawe. Rangga Lawe, apa mana yang mengenal 2 gadis yang sedang berjalan berlawanan arah dengan kita itu? Tanya Ki Jalu seraya menunjuk ke arah Nindi dan Selin dengan jari telunjuk kirinya. Rangga Lawe pun mengarahkan pandangannya ke arah yang sudah ditunjuk oleh sang majikan. Oh, gadis itu tuanku. Mereka adalah sepupu
dan teman dari Miftah, sosok yang sedang tuanku cari-cari. Mereka baru saja datang tadi pagi ke desa ini, kata Rangga Lawe, mencoba menerangkan sedetil mungkin tentang informasi yang tadi ia dengar. Ada keperluan apa? Kedua gadis yang punya ilmu kanuragan cukup tinggi itu datang ke desa ini. Rasanya tidak mungkin kalau mereka hanya sekedar menemani si bocah ingusan itu. Aing yakin kedatangan mereka berdua pasti ada maksud tertentu, gumam Ki Jalu dalam hatinya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nindi dan Selin. Entah kenapa mereka berdua tiba-tiba saja merasakan udara yang tadinya sejuk malah berubah menjadi sedikit panas. Dan rasa panas yang mereka rasakan itu bukannya makin berkurang, malah semakin bertambah semakin mendekat Ki Jalu dari rombongan mereka bertiga. Maka hawa panas itu juga menjadi semakin terasa begitu dekat, hingga Nindi dan Selin terlihat kegerahan lalu mengipas-ngipasi tubuh mereka dengan kipas angin mini yang mereka bawa di dalam tas. Perasaan tadi cuacanya adem dan sejuk deh. Kenapa sekarang berubah jadi panas begini, Nin? Keluh Selin seraya mendekatkan kipas angin mini itu ke wajahnya. Ya padahal tadi kita nggak ngerasain apa-apa ya, jawab Nindi keheranan. Rupanya Nindi juga sama dengan Selin, sama-sama merasakan perubahan hawa udara yang sungguh mencurigakan itu. Apa mungkin ya hawa panas ini ada hubungannya sama kakek-kakek yang ada di depan itu ya, Sel? Ucap Nindi sekenanya, tapi jari telunjuknya menunjuk ke arah Ki Jalu dan juga sosok Ranggalawe yang tampak menghentikan langkah mereka berdua di tengah jalan. Maksud kamu kakek-kakek yang pakaian serba hitam itu ya, Nin? Selin balik bertanya. Iya, saut Nindi singkat. Raffi yang sedari tadi tidak mau hanya dijadikan kambing conge pun tanpa ditanya langsung menjawab dengan suara yang dipelankan nada suaranya. Itu Ki Jalu namanya, Teteh. Dia itu dukun santet paling sakti yang ada di sini. Makanya kita harus hati-hati sama dia. Terus dia itu juga suaminya Bu Jamilah, bisik Raffi kepada Selin dan Nindi. Ya, Raffi sama saja dengan penduduk desa lainnya yang begitu takut dengan sosok Ki Jalu. Itulah sebabnya Raffi berbicara setengah berbisik agar jangan sampai terdengar oleh Ki Jalu. Akan tetapi setelah Raffi menyampaikan hal itu, mendadak kepala Selin dan Nindi terasa begitu berat, seolah seperti ditindih sebuah batu besar, disusul dengan keluarnya darah dari telinga dan juga hidung mereka. Nindi yang baru pertama kali ini mengalami mimisan spontan mengambil tisu dari dalam tasnya. Kemudian Nindi pun juga menyerahkan tisu tersebut ke arah Selin. Karena Nindi juga melihat Selin, hidung dan telinganya juga mulai mengucurkan darah. Nindi mulai panik karena Selin tiba-tiba hendak jatuh pingsan. Untungnya masih sempat bisa ditahan oleh Raffi dan Nindi hingga tubuh jangkung Selin tidak sampai pingsan dan jatuh ke tanah. Duh, Teh Selin ini kenapa ya, Teh? Kok tiba-tiba aja pingsan gini? Mana telinga dan hidungnya juga berdarah? Tanya Raffi yang mulai dilanda kekhawatiran. Ya tahu tuh, sama sih, aku juga pusing dan mimisan parah ini, ucap Nindi. Tiba-tiba saja Selin mengeluhkan, kepalanya terasa sakit sekali, seolah seperti dipukul oleh puluhan palu. Disusul Nindi yang mendadak merasakan hal yang sama secara berbarengan. Kepalaku kenapa tiba-tiba pusing gini ya? Keluh Selin seraya mencoba memijat-mijat pelan kepalanya. Sama, aku juga, Sel. Tahu kenapa ya? Kata Nindi yang juga ikut memijat-mijat kepalanya, sampai pada akhirnya sebuah suara perempuan yang sangat dikenal Nindi tiba-tiba saja terdengar. Kamu dan Selin sedang mengalami bentrokan energi. Jadi ada energi yang bertentangan dengan energi kalian berdua yang sedang mendekati kalian. Katanya ini Mas Ayu yang tahu-tahu sudah muncul di belakang Nindi. Pantesan, jangan-jangan beneran berasal dari kakek-kakek yang kelihatan bawa pecut itu ya, Nyai, kata Nindi. Nyai, ini Mas Ayu pun di sini membenarkan. Betul sekali, Nindi.
Makanya kamu dan Selin harus berhati-hati. Kalau begitu, biar aku yang jalan duluan di depan kalian untuk mengantisipasi seandainya ada serangan mendadak. Sarannya ini Mas Ayu. Lalu tanpa menunggu jawaban apalagi persetujuan dari Nindi, tiba-tiba sosoknya ini Mas Ayu sudah berjalan di depan mereka bertiga. Namun Raffi yang memang hanya orang biasa sama sekali tidak bisa melihat keberadaan dari sosoknya ini Mas Ayu. Raffi hanya menjadi sedikit heran kalau melihat Nindi yang sedari tadi sepertinya sedang berbincang-bincang dengan seseorang yang tak ada wujudnya. Dan ini kenapa ya? Kok dari tadi kayak lagi ngobrol sama orang, tapi wujudnya nggak ada, batin Raffi dalam hatinya. Ya, Raffi tak berani untuk menanyakan langsung hal itu karena ia takut nantinya disemprot Nindi yang menurutnya sangat galak. Sementara itu, Ki Jalu kini kaget ketika kini ia melihat ada sosok perempuan cantik berusia sekitar 30 tahunan dengan memakai pakaian adat khas Bali, tahu-tahu sudah berjalan di depan ketiga orang yang hendak berpapasan dengannya. Siapa sosok gadis yang berpakaian seperti gadis Bali itu? Sepertinya dia juga bukan sosok sembarangan. Aing bisa merasakan gelombang kekuatannya yang cukup besar. Aing harus waspada, gumam Ki Jalu dalam hatinya. Dan tepat ketika akhirnya rombongan dari Ki Jalu dan Nindi dan kawan-kawan berpapasan, saat itulah Nyai Nimas Ayu tiba-tiba mengembangkan kedua tangannya seolah seperti gerakan orang yang sedang melakukan pemanasan sebelum olahraga, disusul kemunculan selubung berwarna putih seperti sarang laba-laba yang membungkus Nindi, Selin dan juga Raffi secara gaib. Juga tanpa banyak bicara, Nyai Nimas Ayu mendadak menghentak-hentakan kakinya secara bergantian ke tanah dengan mulut berkomat-kamit seperti sedang membacakan sesuatu. Lalu tiba-tiba Ki Jalu dan juga Rangga Lawe, badan mereka terhuyung ke arah belakang hingga harus terjajar beberapa langkah. Kita sudah diserang oleh sosok perempuan Bali itu, Ki Jalu, kata Rangga Lawe. Lalu tak berselang lama Rangga Lawe pun muntah darah. Sebuah cairan kental berwarna merah hati dimuntahkan dari dalam mulutnya. Rupanya Rangga Lawe terkena luka dalam, sedangkan Ki Jalu masih bersikap santai meskipun dia tahu kalau kedua orang gadis itu adalah ancaman untuknya. Maneh kena serangan, Rangga Lawe. Cepat netralisir badan Maneh sekarang juga, perintah Ki Jalu pada Rangga Lawe yang kembali memuntahkan darah berwarna merah hati dan sedikit kental untuk kedua kalinya. Nin, kamu sama Selin berpegangan tangan ya, biar aku bisa memantau kalian berdua. Nyai Kemuning masih sedang dalam masa pemulihan dirinya akibat sempat disekap Ki Barna, perintah Nyai Nimas Ayu pada Selin dan juga Nindi. Sedangkan Ki Jalu tatapannya tak pernah berpaling dari sosok Nyai Nimas Ayu. Sepertinya Ki Jalu mulai merasa kalau kehadiran dari Nyai Nimas Ayu akan menjadi ancaman untuknya. Meskipun mereka berdua sama sekali tidak saling kenal, bahkan bertemu pun baru kali ini. Hei, siapa kau? Kenapa tiba-tiba membuat Rangga Lawe anak buah Aing jadi kena luka dalam? Kata Ki Jalu menggunakan bahasa telepati dengan Nyai Nimas Ayu. Dia memang layak mendapatkannya, sahut Nyai Nimas Ayu dengan memasang wajah garang ke arah Ki Jalu. Lalu secara tiba-tiba saja dengan gerakan cepat Ki Jalu membuat gerakan melompat ke atas, sebuah gerakan yang membuat Nyai Nimas Ayu kaget karena sama sekali di luar perkiraannya. Kemudian Ki Jalu menendang punggung Nyai Nimas Ayu dengan kencang dengan kaki kanannya, namun anehnya gagal. Tendangannya itu seolah seperti menembus angin. Ki Jalu yang merasa kesal karena serangannya ke Nyai Nimas Ayu gagal, kali ini tak mau gagal untuk kedua kalinya. Ki Jalu membuat gerakan seperti kakinya memutar-mutar sejenak secara zigzag, kemudian kembali menendang punggung Nyai Sukma Ayu hingga sosok penjaga Nindi itu pun dalam waktu singkat jatuh tersungkur. Nyai, pekik Nindi yang langsung mencoba mendekati tubuh Nyai Nimas Ayu, akan tetapi sebuah tangan tiba-tiba saja mencekal lehernya dari arah belakang. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Ibu Neneng, kisah Miftah dan Ki Jalu semakin seru aja semakin kesini, dan Ki Jalunya belum selesai juga. Dan di sini untuk pertama kalinya ya Ki Jalu akhirnya bertatap muka dengan Nindi dan Selin, dan
sosoknya ini Mas Ayu nih sudah mulai ada gesekan nih antara Ki Jalu dengan sosoknya ini Mas Alu, sosok pendamping dari Nindi yang berwujud perempuan Bali ya, perempuan Bali yang ada bunga Kamboja di kupingnya. Wah, ini makin seru aja nih untuk next episode. Dan sedikit kita kupas ya kisah barusan, ternyata adalah masa lalu yang membuat Ki Jalu berubah. Yang awalnya Ki Jalunya orang baik, tapi karena istrinya, dia berumah tangga yang mana istrinya adalah kembang desa tapi mau sama dia yang hanya orang miskin biasa, tapi karena Ki Jalunya dulu baik ya, akhirnya Bu Romlah mau, sampai akhirnya Bu Romlah dihancurkan ya, diruda paksa oleh dukun Abah Jamrong. Dan dari situlah awal mulanya Ki Jalu berubah. Dia ingin membalaskan dendam atas kematian istrinya kepada Abah Jamrong, dan akhirnya dia berguru di situ untuk bisa mengalahkan Abah Jamrong. Dan memang dendamnya tuntas, tapi untuk selama-lamanya merubah sifat dari Ki Jalu. Wah, sungguh luar biasa sekali. Dan Bu Neneng ditunggu nih, asli ditunggu kelanjutannya. Jangan lama-lama Bu Neneng ya, karena teman-teman pasti nggak sabar. Kita juga udah nggak sabar semua. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi ya, kami tegaskan bahwa horor banyak sekali genrenya, dan kami akan terus memvariasikan kisah-kisah horor yang kami bawakan untuk memanjakan teman-teman semua. Dan pasti ada yang suka dengan genre horor seperti ini, ada yang enggak. Nah, besok kami akan coba terus dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, dan lain-lain. Intinya untuk menambah variasi dalam channel Ilo Extreme. Dan silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, bisa di-share juga dong link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload di setiap harinya, setiap malamnya ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman diri sendiri, bisa pengalaman keluarga ataupun lingkungan sekitar ya. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk audio atau voice note ya, atau rekaman suara, bebas senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya teman-teman, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa lebih dinikmati lagi oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.